Shalom semuanya. Silakan saudara bisa duduk. Senang kembali ada di tengah-tengah saudara. Terima kasih Eldi, Victor, dan Audrey. Sudah menjadi berkat sepanjang hari kemarin dan juga hari ini. Saya senang dengan lagu-lagunya dan suaranya juga saya suka. Terutama lagu tadi, makanya tadi disebutkan. Saya suka lagu itu, saya katakan. Karena ada kalimatnya yang berkata, meski ku tak mampu, namun Tuhan percaya kepadaku. Aku gak mampu Tuhan, tapi Tuhan tetap percaya kepada kita, kamu bisa. Itu menurut saya keren sekali. Bahkan diri kita sendiri, apa dikatakan, saat aku tak percaya lagi akan diriku sendiri. Makanya Paulus pernah berkata begini, ketika aku ingin melakukan yang baik, loh kok yang aku lakukan yang tidak baik. Inilah kelemahan manusia. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Ya, mengasihi saudara semua. Dan ini adalah anugerah Tuhan, pengajaran grace yang luar biasa. Di dalam kelemahan dan ketidakberdayaan kita, tetapi Tuhan tetap menerima kita apa adanya. Puji Tuhan. Ya, hari ini tema Paskah adalah yaitu terbelahnya tirai bait suci, terbukanya jalan keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Paskah, yaitu pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Paskah adalah tentang korban. Ya, Paskah adalah tentang korban di mana oleh pengorbanan Yesus Kristus darahnya tercurah sehingga manusia mendapatkan pengampunan, diselamatkan dari hukuman kekal oleh pengorbanan Yesus. Paskah di dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Pesah. Di dalam bahasa Inggris mengenal kita adalah Passover, yang artinya adalah dilalukan, dilewatkan. Dilewatkan dari apa? Dari hukuman, dari kutuk, dari kematian kekal. Itulah Paskah. Paskah pertama kali di masa perjanjian lama adalah bagaimana, saudara ingat ketika Tuhan menurunkan tulah kepada bangsa Israel, di mana Fir'aun yang adalah tegar tengkuk dan tidak mau dengar-dengaran, tidak mau membiarkan bangsa Israel menyembah kepada Elohim Tuhannya. Sehingga Tuhan Bapa menurunkan tulah. Dan tulah yang ke-10 adalah apa? Anak sulung mati kabeh. Ya, tulahnya adalah anak sulung manusia mati. Tidak hanya manusia, anak sulung binatang pun mati ketika tulah itu terjadi. Seluruh negeri itu mengalami ratapan dan duka cita yang luar biasa karena semua anak sulung mati, anak sulung manusia dan anak sulung binatang. Kecuali orang-orang yang di rumahnya pintunya ada tanda darah. Di ambang pintu dan di atas dioles darah. Dan itu adalah ketetapan Tuhan kepada bangsa Israel yang tinggal di Mesir pada saat itu. Tulah terjadi, saudara, semua orang meratap karena anaknya mati, ternaknya mati. Tetapi keluarga yang ada tanda darah, mereka diselamatkan. Saudara, inilah Paskah yang pertama. Jadi Paskah adalah tentang apa? Tentang korban. Dan saya mau sampaikan kepada saudara bahwa di dalam Kristus, peraturan tentang darah binatang sudah enggak berlaku lagi. Sudah tidak berlaku lagi. Tidak ada lagi darah binatang yang harus dioleskan seperti aturan hukum Taurat untuk menghindari kutuk dan hukuman. Enggak. Tetapi
Kita percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Elohim yang darahnya sudah dicurahkan di atas Golgota, di atas kayu salib. Dan oleh darahnya sekarang dia memeteraikan saudara. Ada tanda darah di dalam diri kita. Hari ini kita mengikuti perjamuan kudus, mengingat akan pengorbanan Yesus. Dan setiap saudara yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, di dalam dirimu ada tanda darah. Katakan amin. Dan itulah kutuk kematian kekal, penghukuman tidak akan menghampiri engkau. Engkau akan selamat sampai kepada kekekalan di dalam kerajaan surga. Yang mengerti katakan amin, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin, saudara. Oke, dan di waktu Paskah pada kesempatan kali ini, kita akan melihat peristiwa yang terjadi saat penyalipan Yesus. Mari kita akan membaca terlebih dahulu ayat firman Tuhan, Matius 27 ayat yang ke-45 mulai. Dari jam 12 siang, kegelapan turun atas seluruh tanah itu sampai jam 3 petang. Kira-kira jam 3 petang, Yesus berteriak dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini terjemahan yang benar. Eloi, Eloi adalah Elohimku, Elohimku, bukan Allahku, Allahku, ya, bukan itu. Yang benar adalah Elohimku, Elohimku. Ayat 47, beberapa orang yang sedang berdiri di sana mendengarkan hal itu dan mereka berkata, dia sedang memanggil Elia. Salah seorang dari mereka seketika itu berlari dan mengambil bunga karang, mengisinya dengan anggur asam dan meletakkannya pada sebatang buluh, lalu memberinya minum. Namun yang lainnya berkata, biarkanlah, marilah kita lihat apakah Elia akan datang untuk menyelamatkan dia. Lalu sambil berteriak lagi dengan suara nyaring, Yesus pun menyerahkan rohnya. Dan lihatlah, tabir di bait suci terbelah menjadi dua, dari atas sampai ke bawah, dan bumi terguncang dan bukit-bukit batu terbelah. Peristiwa ini sangat menarik sekali, saudara. Ketika Yesus berteriak, Eloi, Eloi, Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu kemudian dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dan apa yang terjadi, saudara? Gempa bumi terjadi. Dan yang menarik adalah tirai bait suci itu terbelah dari atas ke bawah. Saudara, peristiwa terbelahnya tirai bait suci ini sangat menarik, memiliki makna yang sangat dalam di dalam kehidupan kekristenan. Memiliki makna yang mendasar sesungguhnya di dalam kehidupan kekristenan. Saudara tahu bahwa bait suci itu adalah tempat yang dianggap paling suci oleh bangsa Israel pada saat itu. Ya, saudara, dan saya seringkali menyampaikan kepada saudara, bait suci itu ada beberapa ruangan. Ada ruangan yang disebut adalah pelataran, bukan pelantaran ya, saudara. Pelataran, kalau pelantaran itu ada daerah, kalau ke Sampit lewat pelantaran. Ada pelataran, ada ruangan suci. Ya, kemudian di sini ada ruangan maha suci. Di ruangan maha suci itu ada tabut perjanjian. Di ruangan suci isinya adalah mezbah dupa, ada pelita emas, ada roti perjamuan, meja roti perjamuan. Kemudian di halaman itu ada kolam pembasuhan atau kolam bakaran. Dan yang menarik adalah antara ruang maha suci dan ruangan suci itu ada tirai. Ada korden, saudara, yang membatasi antara ruang maha suci dan ruang suci. Dan saudara tahu bahwa tidak semua orang boleh masuk ke ruangan maha suci, nggak boleh. Makanya dibatasi oleh tirai. Nggak boleh orang masuk sembarangan, yang boleh adalah imam. Dan imam pun adalah imam yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Harun dan keturunannya. Mengapa, Pastor? Kok nggak boleh masuk? Kalau orang lain masuk bagaimana?
Orang lain masuk, mati, saudara. Karena ruangan Maha Suci adalah gambaran tentang kehadiran Tuhan. Ya, tabut perjanjian itu adalah gambaran tentang hadirat Tuhan, tentang kekudusan Tuhan. Dan ketika ruang Maha Suci ini dimasuki oleh imam, itu hanya boleh dimasuki 1 tahun sekali. Yaitu pada hari raya namanya Yom Kippur dalam bahasa Ibrani, yang artinya adalah yaitu hari raya pendamaian. Hanya boleh dimasuki oleh imam yang sudah ditunjuk oleh Tuhan. Masuk ke ruang Maha Suci 1 tahun sekali. Dan imam itu ketika masuk ngapain dia? Dia membawa pendamaian antara orang manusia berdosa kepada Elohim Tuhan. Dengan membawa darah, saudara. Darah binatang. Dituangkan di tabut perjanjian itu, saudara, dituangkan di atasnya. Itu ketetapan pada waktu itu, saudara. 1 tahun sekali. Ada tirai bukan? Nggak boleh sembarang orang masuk. Namun ketika Yesus mati, terjadi gempa bumi dan kemudian tirai itu terbelah menjadi 2 dari atas ke bawah. Robek dari atas ke bawah. Artinya apa? Yang merobek bukan manusia. Dari surga, dari atas ke bawah. Yang membuka tabir itu ternyata adalah Tuhan sendiri. Artinya adalah bahwa hubungan antara manusia dan Elohim Tuhan terbuka sekarang. Saudara, melalui pengorbanan dan kematian Yesus Kristus. Baca lagi tadi, tolong ayatnya, Matius 27 ayat yang ke-50. Lalu sambil berteriak lagi dengan suara nyaring, Yesus pun menyerahkan rohnya dan lihatlah tabir di bait suci terbelah menjadi 2. Dari atas sampai ke bawah dan bumi tergoncang dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara, karena kematian Yesus, ternyata tirainya terbuka. Ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Makna yang terkandung di dalam peristiwa tirai bait suci terbelah, ini maknanya apa? Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama adalah ini. Orang percaya memiliki akses langsung kepada Bapa di surga. Ini maknanya. Kalau dulu saudara hanya boleh melalui imam. Imam pun adalah imam pilihan, enggak boleh sembarang imam. Saya kan sering cerita kepada saudara, kalau ada imam yang hidupnya enggak kudus, enggak benar, enggak suci, enggak berkenan kepada Bapa, masuk ke sana, mati. Dan kalau mati imamnya di sana, enggak boleh sembarang orang masuk. Ayo angkat. Enggak bisa saudara, mati kabeh nanti saudara. Makanya perutnya diikat pakai tali. Masuk diulur. Terus kemudian pakai jubah kan, yang bawahnya ada kelinding, saudara. Jadi di dalam itu gini terus kakinya. Enggak boleh berhenti. Supaya orang di luar tahu masih hidup. Kalau berhenti, mati. Saudara. Lalu ditarik. Itu. Tapi sekali lagi ketika Yesus mati, tirai ternyata terbuka. Ini maknanya. Orang percaya memiliki akses langsung kepada Bapa di surga. Di dalam Kristus dan melalui pengorbanannya, sekarang saudara dan saya memiliki hubungan langsung, akses langsung kepada tahta Bapa di surga. Itu adalah anugerah Elohim melalui salib Kristus, saudara. Sehingga saudara dan saya sekarang tidak perlu takut lagi, tidak perlu ragu-ragu lagi untuk datang kepada Tuhan. Untuk menghampiri tahta kudusnya. Enggak apa-apa ya Pastor ya, nanti aku enggak mati. Enggak. Saudara. Karena apa saudara? Karena di dalam Kristus saudara dan saya sudah dilayakkan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Melalui kematiannya, saudara sudah dilayakkan untuk masuk di dalam hadirat-Nya. Kalau dulu kita seringkali masih mendengar bahwa banyak orang yang merasa diri tidak layak. Ikut perjamuan kudus, aku enggak mau, aku enggak layak katanya.
ke gereja. Aku gak layak ke gereja. Dengar baik-baik saudara. Yesus sudah mati bagi saudara. Dia sudah mengalami siksaan begitu rupa. Menyerahkan dirinya. Tubuhnya terpecah, darahnya tercurah bagi kita semua. Masihkah kita berkata tidak layak? Hari ini ketika engkau percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara sudah dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Ya, saudara, engkau sudah dilayakkan. Gitu ya, Pastor ya. Tapi aku masih merokok itu, Pastor. Boleh enggak masuk gereja? Masih merokok. Masuklah gereja. Tapi aku tatoan semua, Pastor. Boleh enggak masuk gereja? Tapi aku masih minum, Pastor. Kadang mabuk, masuk gereja, layak enggak? Saya mau katakan kepada saudara, segelap apapun hidup saudara, Yesus menerima seorang pelacur, bukan? Wanita pelacur diterima. Siapapun kita, saudara, datanglah kepada Tuhan. Karena pintu tabir bait suci itu terbuka bagi saudara. Asal engkau percaya Yesus. Dan ketika engkau, misalnya engkau hidup di dalam kehidupan yang lama. Rokok, mabuk, berzina. Kemudian macam-macam saudara hidup dalam kegelapan. Masuklah gereja. Saya lebih cenderung bahwa orang yang hidup gak karu-karuan tetap masuk gereja. Daripada mereka hidup gak karu-karuan di luar gereja. Mengapa? Ketika mereka datang di gereja, nyanyi, bisa nangis, firman Tuhan disampaikan, kans untuk dia dijamah dan bertobat lebih banyak daripada hidup di luar. Sebab itu kalau ada orang misalnya dipandang adalah orang yang enggak baik, lalu datang di gereja, jangan hakimi dengan mata memandang yang sinis. Sekarang banyak yang seperti itu, bukan? Enggaklah saudara, Yesus saja menerima wanita berzina yang berdosa, diterima apa adanya. Ya, dan akhirnya dipulihkan dan diubahkan. Siapapun saudara, enggak ada manusia super, semua orang memiliki kelemahan. Oke ya saudara, jadi yang pertama maknanya adalah akses kepada Bapa terbuka. Kita punya akses yang langsung kepada Bapa di surga. Coba bandingkan begini, kalau saudara punya akses kepada misalnya orang berpengaruh, kepada pejabat, kepada penguasa. Wow, bangga bukan? Langsung telepon. Semuanya beres urusan, kan gitu saudara. Tapi kalau nggak punya akses langsung, nggak boleh mendekat. Harus lewat security kah, harus lewat sekretarisnya, harus lewat ajudannya, saudara. Ya kan? Itu pun belum tentu diterima. Tapi kalau kita punya akses langsung dihubungi, langsung datang ke rumahnya, ke kantornya. Saudara, lah ini kita punya akses langsung kepada sang pemilik surga. Ya, nggak perlu pakai perantara. Kita bisa langsung datang kepada dia, saudara. Nggak perlu takut lagi. Nggak perlu kita yaitu ragu-ragu lagi. Bahkan kita dijadikan oleh Tuhan, kita disebut sebagai anak-anak Elohim. Seorang anak kalau datang kepada bapaknya, akses langsung bukan? Enggak perlu ribet bukan? Harus lewat siapa begitu kan? Kita adalah anak loh saudara. Seorang anak kalau datang kepada presiden, anak presiden, enggak usah lewat macam-macam bukan? Langsung, akses langsung. Demikian juga kita kepada Bapa. Saudara. Seorang anak kalau datang kepada Bapa, apakah harus sikat gigi dulu, kemudian harus menata perkataannya harus dengan baik? Enggak. Mungkin ngomongnya santai, sekedar bercakap-cakap. Saudara. Demikian juga kita kepada Tuhan. Mungkin ada seorang yang misalnya kerja di udara, di luar, saudara,
tukang bangunan misalnya, yang kotor segala macam, berdoa kepada Tuhan. Cuci dulu enggak? Enggak usah, saudara. Kurir misalnya, banyak debu-debu, berdoa kepada Tuhan harus cuci dulu enggak? Enggak, sudah. Pekerja kebun, tambang misalnya, apakah cuci dulu, saudara? Terbuka lebar tirai bait suci itu artinya adalah engkau bisa punya akses langsung kepada Bapa apapun keadaan saudara. Ayo gunakanlah, manfaatkanlah ini saudara. Di dalam hidup saudara, tirai yang telah terbuka lebar ini engkau manfaatkan untuk apa? Engkau berdoa. Untuk apa? Untuk engkau menyembah. Untuk apa? Untuk engkau mengenal Dia lebih dalam lagi, saudara. Untuk apa? Untuk engkau berkomunikasi dengan Dia. Karena apa? Tirai sudah terbuka. Tuhan sudah melayakkan saya dan saudara. Pengorbanan Kristus membuka jalan bagi kita untuk dapat datang ke hadirat-Nya. Ada kalimatnya? Pengorbanan Kristus membukakan jalan bagi kita untuk kita dapat datang ke hadirat-Nya. Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam ruang kudus yang dibuat oleh tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga itu sendiri untuk menghadap ke hadirat Elohim demi kepentingan kita. Sekali lagi ya, saya ulangi, sebab Kristus bukan masuk ke dalam ruang kudus yang dibuat oleh tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga untuk surga itu sendiri untuk menghadap ke hadirat Elohim demi kepentingan kita. Kalau saudara membaca ayat ini, setelah tahu tadi bagaimana imam membawa darah ke ruang Maha Kudus untuk orang-orang berdosa, engkau tahu bukan makna dari ayat ini. Yesus dia masuk ke ruang Maha Kudus, tidak membawa darah binatang, tetapi membawa darahnya sendiri. Dia menghadap kepada Elohim untuk kepentingan saudara dan saya. Kalau darah binatang pada peraturan hukum Taurat, saudara, itu bisa menghapus dosa 1 tahun. Setelah 1 tahun kemudian harus membawa persembahan domba dan lembu lagi ke bait suci lalu dipersembahkan. Tetapi darah Yesus Kristus berlaku tidak hanya 1 tahun tetapi selama-lamanya. Ya. Tirai bait suci terbelah menandakan juga tata cara perjanjian lama diakhiri. Sekali lagi saya ulangi kalimat ini, tirai terbelah menandakan berakhirnya tata cara perjanjian lama. Tidak lagi kita dihapus dosa dengan darah binatang, dipersembahkan. Kalau zaman dulu sudah orang berdosa membawa domba dan lembu. Dan domba lembu itu pun adalah yang tidak boleh bercacat, dibawa ke bait suci. Dicek dulu oleh imam, ada cacatnya enggak? Kakinya timpang tidak? Kupingnya lengkap enggak? Kalau enggak cacat, baru boleh dipersembahkan. Caranya bagaimana? Orang berdosa membawa lembu, domba, tangannya ditumpangkan ke kepala domba. Itu adalah gambaran dosa ditransfer kepada lembu yang tak bercacat. Setelah itu, lembunya dipotong, ngek. Darahnya dicurahkan, dibawa oleh imam ke ruang Maha Kudus. Itu ketetapan hukum Taurat pada waktu itu, saudara. Dan sekarang itu tidak berlaku lagi karena darah anak domba Elohim sudah dicurahkan menutupi segala dosa dan pelanggaran kita.
Efesus 2 ayat 13. Namun sekarang dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dia adalah damai sejahtera kita yang mempersatukan keduanya di dalam tubuhnya dengan merobohkan tembok permusuhan yang memisahkan. Dan dengan kematiannya, lihat ini, dengan kematiannya dia membatalkan hukum Taurat beserta perintah-perintah dan ketetapan-ketetapannya sehingga menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya supaya ada pendamaian. Mengapa hukum Taurat harus dibatalkan? Ini firman Tuhan. Karena kalau tidak satu pun yang mengalami pendamaian dengan surga. Semua akan mengalami penghukuman kekal. Saudara tahu, hukum Taurat itu ada 613 hukum. 365 itu adalah larangan. Enggak boleh ini, enggak boleh ini, enggak boleh ini. Jumlahnya 365. 248 itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Jadi total 613 hukum. Dan itu semua harus dilakukan, tidak boleh cacat. Kalau ada satu yang ketinggalan, semuanya batal. Ada ayatnya di Yakobus 2 ayat 10, tolong dibuka, enggak ada di PowerPoint. Yakobus 2 ayat yang ke-10. Ini. 613 hukum. Harus dilakukan secara sempurna sebab siapa saja yang menuruti seluruh hukum itu tetapi gagal dalam satu bagian, dia bersalah terhadap apa? Seluruhnya. Jadi kalau manusia mau dibenarkan dengan hukum Taurat, enggak ada satupun yang mampu. Sebab itu Bapa berkepentingan untuk menyelamatkan manusia dengan turun ke dunia menjadi manusia, pribadi Yesus. Dan dia satu-satunya yang sanggup melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat tanpa cacat, tanpa celah. Sehingga darahnya layak dikorbankan untuk menutupi dosa dan pelanggaranmu dan pelanggaranku. Saudara. Jadi sekali lagi bahwa tirai yang sudah terbuka ini, ayo gunakan kesempatan ini dengan baik. Untuk kita berdoa, memuji, menyembah, berkomunikasi, mengenal dengan lebih baik akan pribadi Tuhan. Sekarang yang kedua, apa artinya tirai bait suci terbelah? Yang kedua adalah bait suci adalah kita. Ya saudara, Elohim Tuhan tidak lagi berdiam di dalam bait suci secara fisik dan bangunan. Enggak, saudara. Fisik dan bangunan ini adalah buatan manusia. Tuhan tidak tinggal secara bangunan di sini, tidak. Tetapi Dia tinggal di dalam dirimu. Setiap orang yang percaya di dalam diri saya. Yaitu melalui kuasa Roh Kudus. Dia tidak tinggal di bangunan, di gereja. Tidak secara pribadi, tidak. Sebab itu kita tidak menganut ajaran begini bahwa kalau ke gereja harus jalannya pelan-pelan. Ada Yesus di situ, nggak boleh teriak-teriak. Kita nggak menganut ajaran itu, saudara. Saya dulu waktu kecil, di gereja jalannya pelan-pelan loh, jangan teriak-teriak, jangan lari-lari. Ada Tuhan di situ katanya. Ya kalau pas kusuk ya kusuk kan saudara. Tapi kalau pas teriak-teriak sorak-sore ya teriak-teriak aja saudara. Tuhan nggak tinggal di gereja kok saudara. Dia tinggal di dalam diri saudara dan saya. Mengerti katakan amin? Ini ayatnya. Lompat 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Kita dibeli, kita milik Tuhan, dan Tuhan mau kita menggunakan tubuh kita ini, hidup kita ini untuk apa? Memuliakan Dia. Jadi saya mau katakan hari ini, jemaat, engkau percaya Yesus, di dalam dirimu ada
Roh Kudus. Tuhan tinggal di dalam diri saudara. Ya. Tandanya apa? Kalau Tuhan tinggal dalam diriku, tandanya apa, Pastor? Tandanya adalah yaitu buah roh akan lahir di dalam diri kita. Ada buah roh. Yang dulu suka mabuk, merokok, dan lain sebagainya. Sudah, loh tiba-tiba kok nggak tertarik lagi ya. Yang dulunya hidupnya nggak karu-karuan. Sekarang berubah. Lahir, saudara, karena apa? Roh Kudus itu yang mengubahkan kita. Buah roh, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera mengalir, ada kesabaran, tiba-tiba sabar. Ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Oh, kalau dulu sudah aku labrak dia, Pastor. Sekarang ada penguasaan diri. Ya, tandanya bahwa Roh Kudus dalam diri kita, saudara, yaitu ada buah roh yang lahir dalam diri kita. Memang tidak serta-merta, itu akan bertahap. Ketika engkau mau sabar, tiba-tiba dipertemukan kepada orang yang menjengkelkan, bencekno misalnya, saudara, ya kan? Lalu Tuhan mengingatkan kepada kita, ini saatnya kamu belajar. Oh iya Tuhan, terima kasih Tuhan, aku mau belajar sabar. Oke, Roh Kudus tandanya adalah buah roh. Dan juga tanda yang lain lagi adalah di dalam Kisah 1 ayat 8, yaitu ada kuasa di dalam diri kita. Tuhan memberikan kepada kita kuasa. Kuasa untuk apa? Tentu bukan kuasa untuk melakukan hal-hal yang jahat ya saudara. Kuasa untuk kita melakukan segala perkara. Makanya ada ayat berkata, aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Lagi-lagi adalah karena Kristus. Aku dapat melakukan segala perkara. Ada kuasa. Apa yang kau sentuh, apa yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Katakan amin. Jadilah seperti yang kau aminkan. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau sentuh, dibuat Tuhan berhasil. Katakan amin. Kuasa untuk apa lagi? Firman Tuhan katakan, kuasa untuk memindahkan gunung. Gunung apa, Pastor? Gunung masalah, gunung persoalan, ya kan? Ketakutan. Ada kuasa untuk memindahkan sakit penyakit. Yesus berkata begini, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa berkata kepada gunung ini tercampaklah dan pindah, maka itu akan terjadi. Dan tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Ada kuasa oleh kuat kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kalau saudara pernah ke Israel, kalau lewat Mesir, biasanya kalau di Mesir pertama kali tempat yang dituju adalah yaitu Bukit Mukatam namanya, Mukatam. Yang disebut juga sebagai gereja sampah. Mengapa kok disebut gereja sampah? Karena untuk pergi ke sana itu kanan kirinya lorong-lorongnya itu sampah banyak, sudah bau, sudah para pengepul sampah. Disebut juga gereja mujizat, disebut juga gereja Simon penyamak kulit di sana di kota Kairo, di pinggiran kota Kairo. Saudara, yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah di sana ada gereja. Gerejanya bukan bangunan gedung begini, tetapi gunung yang dikeruk dalamnya menjadi gereja dan kapasitas kalau nggak salah sekitar 12.000 tempat duduk. Dan gunung itu adalah gunung yang pindah. Diceritakan pada saat itu, kalau tidak salah adalah abad yang kedua, ada penguasa di Mesir yang menantang orang Kristen. Ini ada ayat yang mengatakan bahwa kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, maka gunung pindah. Ayo sekarang buktikan. Ditantang orang Kristen, saudara. Sekarang buktikan, aku kasih 3 hari ya kamu ya. Kalau tidak, aku habisin kalian. Wah, orang Kristen takut saudara. Dan berdoa. Akhirnya singkat cerita, hari yang ketiga terjadi gempa bumi.
ya, terjadi gempa bumi. Dan akhirnya ketika gempa bumi sudah usai, diketahui bahwa gunungnya pindah sejauh 3 kilometer, saudara. Makanya hari ini gereja itu disebut gereja mujizat. Dan di sana banyak mujizat terjadi, saudara, bahkan sampai sekarang. Apa yang gak mungkin? Di dalam Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena di dalam diri manusia orang-orang percaya ada kuasa. Katakan bersama saya, ada kuasa. 1, 2, 3, ada kuasa. Terakhir sekarang, saya sudah terlalu lama. Terakhir, apa makna tirai terbelah? Yaitu saudara mendapatkan jaminan penebusan kekal. Yang pertama, akses kepada Bapa terbuka. Langsung, nggak perlu pakai pengantara. Yang kedua adalah Roh Kudus. Bait Roh Kudus adalah diri kita. Rumah Tuhan adalah diri kita. Yang ketiga sekarang adalah yaitu tirai bait suci terbuka, artinya mendapatkan kita adalah penebusan, jaminan penebusan kekal. Kita sudah tahu bahwa keselamatan itu tidak bisa diusahakan. Tidak ada orang yang berusaha selamat dan dia selamat. Karena apa? Firman berkata keselamatan itu adalah pemberian. Keselamatan itu adalah anugerah. Tidak bisa diusahakan, tidak bisa diupayakan. Dan kabar baiknya adalah semua di sini adalah orang-orang yang sudah dipilih untuk menerima anugerah keselamatan, termasuk saya. Karena itu kalau ada di sini yang belum percaya Yesus, terimalah Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat pribadi saudara. Dan engkau mendapatkan anugerah keselamatan. Ayat terkenal Efesus 2 ayat 8, karena anugerah kamu telah diselamatkan oleh iman, itu bukan karena usahamu tetapi pemberian Elohim, itu bukan karena perbuatanmu, bukan perbuatan-perbuatan sehingga tidak seorang pun yang dapat memegahkan diri. Lihat, bukan perbuatan, bukan usaha, tetapi adalah pemberian kata firman Tuhan. Dan dia memberikan keselamatan, itu tidak sementara saudara. Makanya saya tulis di poin ketiga, jaminan keselamatan kekal. Ayatnya mana Pastor? Ini ayatnya, Ibrani 9 ayat 12. Bahkan dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam ruang Maha Kudus yang tadi saya ceritakan, tidak dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, melainkan dengan membawa darahnya sendiri untuk menjamin penebusan apa? 1 tahun? 10 tahun? Enggak. Menjamin penebusan 50 tahun? Enggak. Alkitab mengatakan darah Yesus menjamin penebusan kekal bagi saya, bagi saudara. Ya. Ayat terakhir sekarang. Silakan para pemusik WL Worshiper bisa naik ke atas. Ibrani 9 ayat 13. Sebab jika oleh pemercikan darah domba jantan, darah lembu jantan dan abu lembu muda, mereka yang najis itu dapat disucikan secara lahiriah, betapa lebih lagi darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Elohim sebagai persembahan yang tanpa cacat yang akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang membawa kematian, supaya kita hidup beribadah kepada Elohim yang hidup. Saya dijamin keselamatan kekal, demikian juga halnya saudara. Di kalimat terakhir, supaya saudara dan saya bisa beribadah dengan baik. Karena itu setialah beribadah, melayani Tuhan. Biarlah saudara berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Katakan bersama saya, 1, 2, 3, sekali Yesus tetap Yesus. Kita tepuk tangan bagi Tuhan kita.